Menurut Mas Ari, keris itu pusaka atau senjata perang? Pusaka. Gak apa-apa, apa. Mohon maaf semuanya, ternyata ada kendala sedikit, tapi teman-teman boleh simpulkan sendiri ya kendalanya apa ya. Karena kita membawa kita lagi ngobrolin namanya benda pusaka soalnya gitu kan. Kembali lagi Mas, tadi minta tolong diceritakan. Kira-kira ada perbedaan nggak sih benda pusaka di daerah Jawa ya khususnya kan? Kan Jawa itu kan dari Cilacap sampai Jawa Tengah tuh, Sampai Jawa Timur. sama Jawa Timur itu kan bahasa ada yang berbeda, ya kan? Ada yang halus, ada yang kasar, ton beda-beda, gitu kan? Raja dulu beda-beda. Apakah ada perbedaan sedikit aja Mas? Kalau jenis kerisnya biasanya sih, seharusnya enggak ya. Biasanya yang diidentifikasi ini daerah mana itu ininya warangkanya. Nah ini masuk kategori kalau nggak salah ya, saya kan nggak tahu-tahu banget ya. Ini Gayaman Surakarta. Terus ada yang Jogja, ada yang khas Madura, khas Bali sama. Nah kalau ini Surakartanan. Nah contohnya mungkin ini saya cek kalau dari ulirnya seharusnya ulirnya setahu saya enggak contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin bisa cek ya. Atau kelihatan kan ya. Nah, kalau dari ulirnya ini kalau keris itu namanya dapur ya. Kalau orang Jawa bilang itu dapur itu ya muka rai. Kadang kalau ada orang bercanda dapurmu, nah itu kan muka rai. Nah, ini kalau dari segi dapurnya namanya dapur sangkelat. Nah sangkelat itu ada bisa kan ada kategori, ada ciri khasnya. Contohnya ini ada satu, ini namanya kembang kacang. Di sini ada namanya lupa saya namanya. Nah ini ada lambe gajah. Terus ada namanya sogoan. Oh, sogoan Sogoan tuh tapi kecelahnya itu ya. sebenarnya bukan kalau ini bolong karena korosi ya, karena udah tua. Oh. Ya sini namanya sogoan. Ini jenisnya sangkelat ini. Sangkelat ya. Sangkelat. Jenisnya sangkelat. Kalau sangkelat tuh rata-rata itu 13 Lok 13 namanya. Lok 13 itu sangkelat. Kalau orang Jawa kan biasanya yang agak terkenal itu sangkelat, sabu inten, mungkin orang pernah dengar. Kalau sabu inten itu 11. Loknya 11, nanti juga ciri khas ada di sininya 11 ulir, 11 11 lekukan ulir. ya, lekukan itu ya. 11 ulir. Jadi kalau keris itu yang standar gini. Ada lok 3, ada lok 5, lok 7, lok 9, lok 11, lok 13. Oh, 13. Nah, 13 kesononya sih ada, tapi ada yang mengkategorikan itu bukan keris ya kalau udah di atas 13. Nah, setiap dari yang lok tadi, sama lok 3 itu orang terkenalnya jangkung namanya. Jangkung. Tapi ada beberapa jenis juga, enggak cuma jangkung. Lok 5 ada jenis Pandawa, Cinarita atau apa. Nah, 5. 7 itu ada Kidang Emas atau lupa saya, ada 7, terus ada 8 tuh ada 8, 9 tuh ada beberapa jenis juga yang termasuk sempono atau apa, ada yuyu rumpung, ada buto ijo. Tapi nanti setelah loknya dilihat kayak ricikan. Nah, ini kebetulan di bawahnya ini aturan ada namanya gonjo. Nah gonjo nanti di belakangnya sini ada ricikan namanya. Itu juga bisa untuk membedakan itu keris apa. Cuman ini kemarin sama temen mau dibikin gonjonya. Kalau dibikin gonjonya nanti otomatis besinya besi baru. Oh gitu. Saya nggak mau ngubah-ngubah. Nggak mau mengubah yang lama ya. Ini kan ibarat kata apa adanya gitu ya Mas iya. ya. Kalau Mas Hari lihat ini berarti kayunya ini kayu jati apa kayu apa nih Mas nih? Gagang sama
pegangan sama. Biasanya kalau yang sering mereka pakai itu ada kayak khusus ya, ada kayu timoho, cendana, terus apa gitu, itu ada sejenisnya kalau dari gagangnya. Jadi nih keris ini coba saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup enteng ya Mas ya? Enteng. Cukup enteng ya. Kalau jenis, nah nanti bisa diteliti lagi. Kalau jenis Majapahitan itu nggak terlalu keker gede. Nanti kalau Pajang, Mataram, kesini tuh tulisnya tebel-tebel ya. Gede-gede. Jadi setiap kerajaan punya ciri khasnya masing-masing. Kira-kira kalau dilihat nih Mas Syar, ini ditelusurin kemarin, ini udah umurnya berapa lama nih keris ini? Kalau kemarin saya udah konsultasi itu, ini kan tangguh sekitar Majapahit. Berarti udah masuk sepuh. Kalau masuk sepuh itu berarti dia di atas 200 tahun. Nah nanti ada keris sepuh, ada keris nom-noman itu zamannya Pakubuwono, Hamengkubuwono yang sekitar 800-an mungkin ya, 1800 atau 9 itu udah masuk nom-noman. Nah ada keris yang model baru namanya keris Kamardikan. Kamardikan itu berarti dia dibikin setelah merdeka. Setelah merdeka. Nah kalau kategori keris sepuh itu yang saya baca berarti mereka udah di atas 200 tahun yang pasti. Berarti ini udah di atas 200 tahun. Seharusnya iya, 200 tahun. Mungkin sekalian dua-duanya ya. Nah, kalau yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keris dapurnya lurus ya. Lurus. Ini jenisnya namanya tilam upih. Tilam upih. Tilam upih. Tilam upih yang kok bisa kita tahu tilam upih dari mana? Ini ada, kalau orang bilang ini namanya pejit. Mana ya? Pokoknya, nah di sini nih, ini namanya pejetan. Nah di atas pejetan ini ada tikel alis nih namanya nih. Oh iya. Nah ada tikel alis. Nah nanti kalau di sininya ada serawean itu agak model-model kayak gini nih, agak tebel nih serawean begini nih. Kalau ada seraweannya nanti namanya tilam sari. Tilam sari. Tilam itu tidur ya? Itu tilem ya? Tilem. Oh itu tilem. Nah tilam sari. Terus nanti kalau di belakangnya itu ada ricikan-ricikan, nah, itu namanya jalak tilam sari. Nah kalau orang Jawa filosofinya kalau bisa orang itu yang dipunya pertama itu ya sebangsa tilam upih, tilam sari, jalak tilam sari. Itu filosofinya menandakan apa, untuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Gitu ya. Jadi dasarnya kalau bisa itu dulu yang dipunya, dan itu kan memang sederhana. Di atas ini yang agak sederhana namanya brojol. Brojol itu halus ini, nggak ada koknya. Ini sama, ini udah sekitar Majapahitan. Kadang kita ngelihatnya kayak ini kan udah pada grepes-grepes. Iya, kayak korosi ya. Korosi gitu kan. Nah kadang satu lagi buat nambahin ya. Ini kan buat pelajaran aja. Jadi untuk anak muda itu jangan terlalu apa ya. Wah ini keren loh, medeni, terus ada penunggunya, ada jangan kita mikir bukan itu. Itu seninya, kita seninya. Ini keris ini kan ada beberapa lipetan. Nah, ini nanti kalau kita warangkan nih, ini akan agak lebih gelap. Nah, ini akan pamor, ini namanya, ini pamor. Nah, ini akan lebih kelihatan nanti. Jadi pamornya itu ada, kalau itu ada pamor namanya pendaringan kebak, ada pamor udan mas, ada beras putih dan lain sebagainya. Nah, kalau pamor itu nanti lebih ke kayak itu apa ya, pesan yang disampaikan oleh si empunya. Kadang ada yang mas sengaja dibikin pamor mas, udan mas biar mungkin rezekinya banyak. Kayak ada pamor banyu mili biar rezekinya itu selalu ngalir. Kayak ngalir ya. Kayak contohnya ini sangklat kan, sangklat. Ini yang saya cerita untuk yang agak legenda aja ya, legenda. Sangklat itu ada yang cerita salah satunya bahwa artinya sangklat itu asal katanya sengkeling ngati. Sengkel itu kesel, mangkel.
sangkelat. Nah, sangkelat jadi dulu menggambarkan sangkelat itu untuk orang kalangan bawah. Ada satu lagi keris yang namanya tadi saya sebut dialog 11, namanya sapu inten. Sapu inten, ya. Sapu inten itu dia menggambarkan kelas apa ya, yang orang menengah atas lah. Menengah ke atas. Nah, dulu zaman Majapahit memang mereka kan nggak bisa akur lah antara sapu inten sama sangkelat. Jadi ya mungkin nggak cuman zaman Majapahit ya, zaman sekarang juga begitu. Begitu ya. Tetap ada kres lah. Ada, ya. Akhirnya ada satu kres yang dibuat, yang dimaksudkan untuk menyatukan antara sapu inten sama sangkelat, kelas atas sama kelas bawah. Itu namanya condong campur. Keris condong campur itu kalau gendanya memang dibuat oleh 100 empu kalau nggak salah katanya, untuk dimaksudkan bahwasanya si antara orang kalangan atas sama kalangan bawah itu mau campur, tidak ada kecondongan kemana, tapi mereka mau bersatu gitu loh. Tapi faktanya si orang kalangan atas itu tidak sepenuh hati gabung sama gaul sama kelas bawah. Jadi hanya kalau orang Jawa bilang lamis lah, omongannya doang, tapi ya artinya enggak. Nah, itu faktanya sampai sekarang ya begitulah. Orang-orang kelas atas itu ya mohon maaf, bahasa kasarnya kayak kampanye lah. Iya. Mereka kan mau gabung sama rakyat ya kalau pas ada perlunya. Kalau pas udah jadi selesai, udah kan gitu. Lupa, nah, ya kan? Itulah akhirnya kalau legendanya akhirnya si condong campur malah dimusuhin sama sangkelat sama si sapu inten. Kalau ini fiksinya, akhirnya si condong campur melesat ke angkasa jadi lintang kemukus katanya. Dia nanti tiap berapa tahun pasti akan kembali membawa bencana. Kalau lintang kemukus itu kan bawa tanda-tanda nggak bagus lah kan. Itu cerita ini. Kalau ada lagi yang cerita bahwasanya sangkelat yang pertama yang dibuat sama Empu Supo namanya. Empu Supo itu muridnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu dapat satu besi cis itu baja, bukan? Katanya sih itu dari Kanjeng Nabi. Jadi untuk nyabet unta lah, untuk memelihara, untuk kalau dia angon itu apa ya? Menggembala unta. Nah, sama si Sunan Giri diminta untuk dibikin pedang yang gaya Arab itulah. Tapi berhubung Pusopo itu orang Jawa, ya mungkin sayang ini kalau dijadiin pedang. Nah, dijadiin lah sebilah keris namanya sangkelat. Nah, akhirnya pas dikasihkan ke Sunan Giri ya mungkin karena dia pengennya tadi pedang ya udah kasih aja ke waktu itu Raja Majapahit Brawijaya V nggak salah. Nah, katanya pas bawanya ke Majapahit kan disengkelitin, taruh belakang ya. Akhirnya disebut keris sangkelat. Nah, setelah zaman Demak atau apa itu ada Sunan Kalijogo minta juga dibikinin puteran itu kayak bukan tiruan apa ya pokoknya mau sangkelat tapi yang bukan yang tadi, yang mirip yang sama si yang pertama tadi. Katanya sih dibuatin berapa bilah gitu, terus ditaruh ada di Cirebon, ada sama di mana, itu yang asli yang pertama lah ya. Sangkelat. Tapi kalau sangkelat seperti ini kan banyak dibikin setelahnya mungkin atau apa, karena faktanya orang kalangan bawah itu rata-rata punya sangkelat. Berarti di zaman kerajaan dulu keris itu merupakan hal yang umum dipunyai di sebuah keluarga ya. Iya, karena satu lagi tambah, keris itu ada keris namanya emang senjata berperang, ada namanya ageman itu ya pakaian tuh ageman. Jadi emang kalau udah pakai pama bersuka pakai apa terus tambah keris, emang harus pasnya begitu ageman. Kalau ageman itu nggak buat perang, biasanya mereka lebih ke ciri ke sini hiasannya permata atau dilapisin kebanggaan lah ya. Iya. Kebanggaan ya. Jadi emang ya orang Jawa ya bahasa kasar apa ya, ageman itu ya emang harus pakaiannya tuh lengkapnya seperti itulah kan gitu loh. Sama
balik lagi ke tadi, saya sih maunya anak muda sekarang tuh lihat bahasa kerennya itu apa ya, eksosentrik ya, eksosentrik. Luarnya ini loh, jadi ini bahannya dari ini dibikin zaman Majapahit, terus bikinannya empu siapa, dari seninya jenisnya apa, dan lebih ke situ maunya saya itu. Bukan wah ini hati-hati loh kalau megang keris itu ada apa jinnya yang ini. Kita kembali kalau kita sebagai muslim, umpama dia ada penunggunya, ada jinnya, ya kalau kita nggak, ya dia umpama dia nggak ganggu kita, ya saya nggak ganggu dia. Umpama terus dia nggak mau ikut, ya monggo aja pergi kan. Jadi faktanya buat sahabat-sahabat semuanya, keris itu pada zaman dulu dibuat memang buat senjata perang dan buat ageman. Jadi keris itu lumrah lah di kalangan wong Jawa, itu lumrah dipunyai di keluarga. Dan fakta yang kedua, kalau misalkan teman-teman melihat keris, jangan dilihat dari sisi metafisika, ya kan? Dari seninya, ya kan? Dari adat istiadatnya, karena terkadang keris dibuat itu, atau bagi penyuka keris itu ada ceritanya lah ya, yang membangun gitu. Jangan salah ya Mas ya, keris-keris kita yang lama itu kan, kalau nggak saya dengar itu ada di museum di Belanda juga ada nyimpan. Malah yang terakhir kemarin punya di Ponorogo yang baru dibalikin itu, yang naga siluman itu kan bukan di Indonesia, di luar negeri. Kayak senjata-senjata Majapahit, ada namanya lambang kerajaan yang apa sih, naga baruna atau apa, itu di Amerika. Di Amerika apa, terus disembah-sembah, ditaruh di apa namanya, dirawat, diminyakin, ditaruh di etalase, diteliti, ya kan, maksudnya lihat itu faktanya, ya kan. Tapi buat teman-teman juga, kalau yang masih, kan terkadang masih banyak orang yang percaya dengan sebuah metafisika ya Mas ya. Gitu kan. Contohnya ya saat tadi Mas Hari buka keris kan juga dengan basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena umurnya juga ini kan lebih tua gitu kan, karena umurnya juga bukan beda 10 tahun ya, 200 tahun gitu kan. Terus kita harus begini. Ya, bahasa kasarnya kita menghormatin aja lah kan gitu, menghormatin. Kedua, kayak dulu si Ustadz siapa, Salim Villa atau siapa, kalau bisa kan, kalau keris zaman dulu kan yang buat perang, kadang kan ada memang dikasih racun. Jadi mungkin saat buka agak ke atas, biar umpama dia masih ada racunnya, debu-debu racunnya, nah kan kebuang, baru kan gitu. Jadi jangan kalau langsung di sini nanti takutnya kehirup kan. Contohnya ini kalau ngewarangkani kan pakai arsenik. Oh iya pakai dulu ya. Iya, ini kan diwarangkani, kalau dicuci tiap suro itu kan. Nah, nyuci itu nggak harus tiap suro. Itu apa? Ayo, berhubung sudah nyebut namanya nyuci keris gitu kan, satu suro nih Mas ya.